Halo Halo kawan-kawan, kawan-kawan. kami dari kelompok 4 PKN dari Prodi Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga akan membawakan podcast yang berjudul Pemilu sebagai Perwujudan Sistem Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kenalin nama aku Andres Wibowo, biasa dipanggil Dino. Kenalin, nama aku Marsha Artasarinoto Soid, biasa dipanggil Marsha. Dan kenalin, nama aku Azhara Anissa Rangkuti, biasa dipanggil Azhara. Podcast ini dibuat untuk membahas mengenai pemilu dan demokrasi, juga sejarah pemilu, dan pemilu sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan ya. Jangan lupa di like buat dukung kelompok kita kalau kalian suka podcast ini. Terima kasih, have a great day. Oke, bakal aku lanjut ya guys. Jadi, aku mau bahas mengenai pemilu dan demokrasi. Nah, kalian pasti udah tahu nih, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengada sistem demokrasi. Sistem pemerintahnya pastinya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum atau kita bisa sebut pemilu. Nah, aku mau jelasin ke kalian. Jadi, pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang berdaulat dan berdemokrasi. Atau kita bisa sebut nih kalau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah ajang pesta demokrasi rakyat. Menurut informasi dari Robert Dahl nih kawan-kawan, kalau pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Oke Nino, aku mau kasih tambahan aja nih. Pasti ada yang tahu atau nggak tahu nih siapa Robert Dahl ini. Nah, aku bantu jelasin ya siapa Robert Dahl ini. Jadi, Robert Dahl ini adalah seorang ahli teori politik Amerika dan Sterling Professor of Political Science di Yale University. Dia ini yang menetapkan teori demokrasi pluralis di mana hasil politik diberlakukan melalui kelompok kepentingan yang kompetitif jika tidak setara dan memperkenalkan poliarki sebagai deskripsi pemerintahan demokratis yang sebenarnya. Itu Oke, aja sih. oke mantap deh. Makasih sebelumnya udah nambahin nih. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin nih undang-undang apa saja yang menyangkut pemilihan umum. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu Pasal 1 Ayat 1. Isinya yaitu pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 ini tentunya membahas mengenai pemilu yang dilaksanakan tentunya oleh DPR, DPD, dan yang lainnya. Dan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 nih kawan-kawan. Nah, undang-undang ini pastinya penting ya, karena menyangkut pemilu yang dilaksanakan. Biar kita tahu nih, kita milih anggota pemerintah siapa aja, mulai dari DPR dan yang lainnya. Itu dipilih oleh rakyat pastinya. Jadi, biasanya ada pemilu beberapa tahun sekali, itu kita memilih anggota tersebut, kawan-kawan. Mereka yang akan menjadi calon pemerintah nantinya. Jadi, kita jangan sampai salah pilih memilih calon pemimpin selanjutnya. Nah, betul nih teman-teman. Intinya kita harus memilih pemimpin yang bijak dan sesuai dengan hati nurani kita. Nah, bagus nih. Aku lanjutin ya. Jadi, melalui pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara menjadi terwujud melalui pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi publik atau masyarakat secara luas. Nah, kemudian demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya. Oh ya Nino, aku mau nanya nih, hak apa aja sih yang boleh dijelasin nggak nih? Nah, pastinya mengizinkan dan memberi hak kepada masyarakat untuk berpendapat serta
turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Kedaulatan rakyat banyak diwujudkan melalui proses pemilu. Karena itu, pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Berdasarkan UU 1945, pasal 22E, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil atau disingkat dengan rumput judil. Oke, aku mau nanya nih, di antara kalian berdua ada yang tahu nggak nih, apa itu rumput judil? Mungkin Maisa atau Azhara tahu nggak nih itu rumput judil? Aku tahu nih Andreas, apa itu Luberjurdil. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi Luberjurdil ini singkatan dari 6 kata, yaitu langsung, yang artinya rakyat memilih para wakil rakyat secara langsung sesuai dengan hati nuraninya. 2, umum, yaitu semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih berhak mengikuti pemilu. Yang ketiga adalah bebas. Maksudnya, setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Yang keempat, ada rahasia, yaitu dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan datanya dan tidak diketahui oleh pihak manapun. Yang kelima, jujur, yaitu menekankan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat, pemerintah, peserta pemilu, maupun pengawas dan pemantaunya harus bersikap jujur. Dan yang terakhir adalah asas adil, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap dari peserta dan pemilih mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. So, jadi intinya Luberjurdil itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tentunya. Oke, keren banget nih Azhara udah ngejelasin apa itu Luberjurdil. Oke, aku lanjutin ya. Jadi, pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya. Selanjutnya, para wakil rakyat diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Nah, melalui pemilu ini, rakyat menunjukkan kedaulatan dalam memilih pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Dan juga melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Oke, aku bakal jelasin sedikit aja nih mengenai perkembangan demokrasi Indonesia. Sebelum mengetahui perkembangannya, kita cari tahu terlebih dahulu apa sih demokrasi itu. Oke, jadi ada yang tahu nggak nih kalau demokrasi diambil dari bahasa Yunani? Diambil dari kata apa aja nih? Ada yang tahu nggak, Marsha atau Azhara? Aku tahu, no. Pasti dari kata demo, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi diartikan secara harfiah, maka demokrasi memiliki arti kekuasaan rakyat. Betul nggak? Nah, betul banget Marsha. Aku kasih tahu nih pengertian lengkapnya. Oke, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang membebaskan warga negaranya dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya. Nah, perkembangan demokrasi ini dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode ini, kawan-kawan, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Kemudian, sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekret presiden pada 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya nih, tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Nah, hal ini dilakukan karena UUD 1945 diberlakukan kembali. Nah, kemudian tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Nah, kemudian pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan. Tepatnya pada tahun 1971, 77, 82, 87, 92, dan 97. Yang terakhir tahun 1998. Sampai sekarang nih, di tahun ini, masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada.
Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya untuk terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Nah, di masa ini berlangsung pemilihan umum seperti di tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan selanjutnya di tahun 2024 nanti nih yang bakal dilaksanain di angkatan kita juga nih. Nah, pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Nah, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Nah, oke, itu aja nih yang bisa aku sampaikan. Nah, semoga bisa menambah wawasan kalian ya mengenai pemilu dan juga demokrasi ini. Oke, aku lanjutin ya ke sejarah pemilu. Kalian pasti tahu kan, sejak pertama kali tanggal 29 September 1955, pemilu telah mengalami banyak perubahan. Pemilu berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, pada saat itu, anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Bagaimana Syah dengan pemilu selanjutnya? Oke Nino, pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru dan secara serentak tanggal 5 Juli 1971 untuk memiliki anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977. Oh iya Sah, ada berapa partai ya yang ikut? Partainya ada 3, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Mulai saat itu, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar. Nah, pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3 yang kemudian disusul didirikannya PDIP yang berasal dari penggabungan 5 partai. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Untungnya, kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Nah, dari 48 partai yang bersaing PDIP, Partai Golkar dan P3 masih menguasai perolehan suara. Oh, wajar pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004 selain memilih legislatif untuk pertama kalinya di Indonesia melakukan pemilihan secara langsung. Kan Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang, sementara pada pemilihan legislatif 24 partai mengikuti pemilu. Nah, 3 partai dengan perolehan terbanyak dipati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. Iya, betul. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat sebagai suara terbanyak loh diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi oleh Bapak Budiono tahun 2014. Pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto
dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh koalisi Indonesia Hebat loh, dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 17 April 2019 akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Jokowi dengan koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan koalisinya Indonesia Adil Makmur. Nih, aku mau nambahin dulu nih bentar nih. Jadi, kita kan udah melewati ya pada tahun 2019 pemilu ini. Jadi nanti kita akan melewati pemilihan selanjutnya pada tahun 2024 ini. Karena 2019 kita udah tahu pemenangnya yaitu Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Oke, bisa dilanjutin nih. Ya, pada pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Ada 7 partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tadi seperti yang dibilang oleh Nino, kita udah tahu ya dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Nah, karena sebelumnya kita udah ngomongin tentang sejarah dan pemilu demokrasi dan juga sejarah pemilu yang udah dijelasin sama Nino dan Marsa. Kali ini kita akan ngebahas tentang pemilu sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Nah, betul sekali. Pemilu bukan hanya sekedar memilih seorang pemimpin, tapi pemilu juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan rakyat Indonesia yang berdampak pada perwujudan demokrasi di Indonesia. Karena dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 2010, karya Titik Triwulan, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Ya kawan-kawan, karena dengan adanya pemilu ini, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Nah, betul banget nih apa yang dibilang Marsha. Nah, iya, jadi kedua hal tersebut saling berkesinambungan dan memiliki hubungan yang kuat antara satu sama lain. Dalam demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam kurun waktu yang telah ditentukan. So, jadi kawan-kawan, sekalian ada yang udah pernah ikut pemilu belum? Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya pemilu itu juga selalu dibahas di UUD bagian pembukaan yang sering kita dengarkan waktu upacara hari Senin dulu, yang bunyinya pelaksanaan pemilu Indonesia dilandasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, betul banget nih teman-teman apa yang Nino bilang tadi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekarang peran kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, kita harus lebih peka terhadap hal-hal di sekeliling kita, termasuk berkontribusi dalam ikut memilih calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena hal tersebut banyak tidak kita sadari bahwa itu berdampak besar pada kelangsungan demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke kawan-kawan,
Jadi, aku, Marsha dan Azara udah ngejelasin tentang pemilu dan demokrasi, sejarah pemilu dan pemilu sebagai perwujudan demokrasi Indonesia. Jadi aku mau ajak pendengar podcast ini untuk terus menambahkan wawasan mengenai sejarah-sejarah, kemudian pengetahuan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, termasuk pembahasan yang udah aku dan teman-teman aku sampaikan ini tentang demokrasi ini dan juga pemilu ini. Kiranya setelah mendengar podcast ini, kita bisa lebih bijak lagi sebagai warga negara dalam berpemilu dan memilih pemimpin yang tepat. Nah, betul teman-teman. Jangan lupa sekali lagi di like dan komen ya. Terima kasih kawan-kawan. Bye, have a great day. Bye. 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 Makasih.